Halo teman-teman, selamat datang di channel kita yang hadir untuk membantu kamu belajar fisika dengan lebih mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas bab usaha dan energi, salah satu topik penting di kelas 11 SMA. Kita akan bahas mulai dari pengertian usaha, jenis-jenis energi, hubungan antara usaha dan energi, hingga hukum kekekalan energi mekanik. Apakah kamu siap? Yuk kita mulai. Nah, kata usaha dan energi sudah tidak asing di telinga kita. Kita sering melihat saat mobil mogok misalkan, lalu orang-orang mendorong mobil tersebut hingga mobil tersebut bergerak. Nah, mari kita pelajari lebih mendalam mengenai usaha dan energi. Nah, di dalam fisika, pengertian usaha mempunyai arti yang khusus. Usaha dalam fisika diartikan sebagai kerja yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap sebuah benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Misalkan, kuda menarik pedati, lokomotif menarik gerbong kereta api, atau siswa memindahkan buku dari tas ke atas meja. Usaha dapat dibuat formulasi sebagai perkalian gaya dan perpindahan. Secara lebih lengkap, ada satu faktor lagi yaitu kosinus theta. Theta adalah sudut antara gaya dan arah perpindahan. Nah, di sini nampak bahwa jika sudutnya 90 derajat, maka nilainya cos 90 adalah 0, artinya tidak terjadi usaha. Namun jika sudut tetanya adalah 0 derajat, maka kosinus 0 adalah 1. Nah, di situ nilai maksimum dari usaha ketika sudutnya 0 derajat. Maka cos 0 derajat adalah 1, atau mengikuti formula yang atas. Gaya dikalikan perpindahan. Nah, pada prinsipnya pada slide ini, beberapa siswa mengira bahwa semua aktivitas itu usaha. Namun dalam fisika, usaha hanya terjadi jika ada gaya dan benda tersebut mengalami perpindahan. Berikutnya adalah pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ada gium lain menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi memiliki berbagai bentuk di sekitar kita, mulai dari energi kimia, energi panas, energi listrik, energi cahaya, energi mekanik, energi potensial, dan jenis-jenis lainnya. Kita akan mulai dengan satu jenis, yang itu energi potensial. Nah, di sini adalah contoh formula energi potensial gravitasi, yang mana suatu benda yang memiliki massa berada pada ketinggian tertentu dan mengalami tarikan gravitasi. Nah, maka besarnya energi potensial gravitasi ditentukan oleh besarnya massa benda tersebut, kekuatan gravitasi di area tersebut, dan seberapa tinggi posisi benda tersebut. Jenis yang kedua adalah energi kinetik. Energi ini dimiliki oleh semua benda yang bermassa dan mempunyai kecepatan tertentu. Nah, semua energi memiliki satuan atau unit yang sama, yaitu joule, terlepas dari bentuknya, apakah potensial atau kinetik.
kita menuju ke slide berikutnya. Nah, hubungan antara usaha dan energi. Nah, dalam slide ini menghubungkan antara definisi usaha, yaitu gaya dikali perpindahan, dan energi potensial. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa selisih atau perbedaan energi potensial satu titik ke titik lain merupakan usaha, yaitu W adalah delta EP. W adalah usaha, delta adalah selisih atau perubahan, EP adalah energi potensial. Dengan analogi dan proses yang sama, kita dapat menurunkan rumus atau formula energi kinetik bahwa dalam bentuk lain, perubahan energi kinetik juga merupakan usaha. Baik, nah kombinasi atau gabungan energi potensial dan energi kinetik disebut sebagai energi mekanik. Nah, dalam kasus ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Teman-teman perhatikan bahwa di sini berlaku apabila tidak ada gaya luar. Artinya di sini hanya berlaku energi potensial saja. Nah, energi potensial sebenarnya masih banyak jenis yang lain, seperti energi potensial listrik, energi akibat magnet, ataupun energi potensial akibat pegas. Nah, namun yang perlu diperhatikan di sini tidak ada gaya luar. Nah, jika ada gaya luar, teman-teman harus menggunakan konsep usaha dan perubahan energi potensial atau energi kinetik. Dan mungkin ini slide terakhir atau topik terakhir dalam video ini, yaitu power atau daya. Nah, daya adalah perubahan energi tiap waktu atau kemampuan melakukan usaha tiap satu satuan waktu. W ini adalah usaha, energinya joule, unitnya joule, sedangkan T adalah waktu dalam satuan detik, maka joule per second merupakan satuan dari watt, ya, satuan daya. Dan tidak kalah penting informasi tentang efisiensi daya guna, seberapa manfaat energi dikeluarkan. Nah, dari definisi ini, daya efisiensi adalah rasio perbandingan antara energi output dibagi dengan dan energi input, atau daya output dan rasio daya output dan daya input. Demikian video singkat kali ini teman-teman perihal energi. Nah, di sini kita sudah menyebutkan pengertian dari usaha, pengertian dari energi potensial, energi kinetik, dan tentang daya. Sampai ketemu di video berikutnya.